Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Restu Purwaningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Merumuskan visi, kita bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif di sini adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah menggunakan metode Bagja. Metode Bagja sendiri merupakan singkatan dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Berikut visi guru penggerak yang telah saya buat, yaitu terwujudnya jiwa entrepreneur dan kemandirian murid sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, terlebih dahulu saya menyusun prakarsa perubahan. Dalam proses penyusunan prakarsa perubahan dalam bentuk kalimat, kita terlebih dulu dapat memperjelas gambar mental prakarsa perubahan yang ingin kita susun. Di sini kita menggunakan sebuah alat bantu yang kita sebut atap, yang merupakan kepanjangan dari A. Awal atau aset, T. Tantangan, A. Aksi, dan P. Pembelajaran. Awal atau aset merupakan kekuatan atau aset atau modal atau potensi sekolah atau murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Adapun aset yang saya temukan diantaranya yang pertama, ketersediaan peralatan yang digunakan untuk teknik batik jumputan. Yang kedua, jaringan internet dan Chromebook untuk mengakses video tutorial pembuatan teknik batik jumputan. Yang selanjutnya, tantangan. Tantangan merupakan keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Untuk tantangan yang saya temukan yaitu yang pertama, tidak adanya tenaga ahli pembatik. Yang kedua, kurang minatnya anak pada batik. Yang berikutnya, aksi. Aksi merupakan kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Sedangkan aksi saya yaitu membantu anak melatih kemandirian dengan menggunakan teknik batik jumputan. Tahapan atap yang terakhir yaitu pembelajaran. Pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat serta dibawa murid hingga dewasa merupakan turunan konkret dari profil pelajar Pancasila sesuai konteks. Di sini, pembelajaran yang bisa diambil murid yaitu murid memiliki kemandirian, rasa menghargai yang tinggi akan kreativitas orang lain, selektif dalam menerima dan mencontoh informasi yang mereka lihat, dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang dimilikinya. Setelah melalui tahapan atap, saya membuat pernyataan prakarsa perubahan, yaitu menggunakan teknik batik jumputan untuk melatih kemandirian murid. Ayo cak, sopo gelem melu aku. Ayo cak, golek. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Tahapan Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu apa yang harus saya lakukan untuk menggunakan teknik batik jumputan yang dapat melatih kemandirian murid.
Sedangkan untuk tindakan atau penyelidikannya yaitu yang pertama, mencari informasi pola teknik jemputan melalui internet dan datang langsung ke sentra batik di Purbalingga di daerah Limbahsari dan daerah Galuh. Yang kedua, mencari informasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya dengan teknik jemputan. Dan yang ketiga, mengajak seluruh komponen sekolah, kepala sekolah, teman sejawat, dan murid untuk mengembangkan teknik jemputan dalam melatih kemandirian murid. Tahapan Bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya yang pertama, siapakah orang yang pernah berhasil membuat karya dengan teknik batik jemputan? Yang kedua, bagaimana orang tersebut dapat mengembangkan teknik batik jemputan untuk membuat sebuah karya? Dan yang ketiga, keterampilan apa yang dimiliki murid dalam mengembangkan teknik batik jemputan? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu yang pertama, mencari informasi orang yang telah berhasil membuat karya menggunakan teknik jemputan. Dan yang kedua, melakukan wawancara kepada narasumber tentang teknik batik jemputan dan keterampilan apa yang harus dimiliki murid dalam mengembangkan teknik batik jemputan. Tahapan Bagja yang ketiga yaitu gali mimpi, dan pertanyaan yang saya buat yaitu yang pertama, apakah menggunakan teknik batik jemputan dapat melatih kemandirian murid? Dan yang kedua, apakah hasil karya teknik jemputan ini mempunyai nilai jual dan diminati di pasaran? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu yang pertama, membuat batik dengan teknik jemputan. Yang kedua, membuat pameran hasil karya murid. Dan yang ketiga, memasarkan hasil teknik jemputan secara online maupun offline. Tahapan Bagja yang selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Dan pertanyaan yang telah saya buat diantaranya yang pertama, langkah apa yang dapat saya lakukan untuk membuat karya teknik jemputan? Yang kedua, berapa lama target membuat karya teknik jemputan? Dan yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung tercapainya karya teknik jemputan? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu yang pertama, membuat jadwal terstruktur tiap minggunya. Dan yang kedua, membuat rencana pameran untuk memamerkan hasil karya jemputan. Dan tahapan Bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Di sini pertanyaan yang saya buat yaitu yang pertama, siapa saja yang akan diajak berkolaborasi dalam mewujudkan rencana ini? Yang kedua, siapa target pemasaran karya ini? Yang ketiga, kapan pameran hasil karya teknik jemputan akan diadakan? Dan yang keempat, bagaimana respon target pemasaran terhadap hasil karya? Sedangkan untuk tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu yang pertama, mengajak teman sejawat untuk menggunakan hasil karya teknik jemputan. Yang kedua, memasarkan hasil karya kepada murid, orang tua, guru, dan lingkungan sekitar melalui offline maupun online. Yang ketiga, mengadakan pameran hasil karya teknik jemputan setelah penilaian akhir semester. Dan yang keempat, membuat survei kepuasan konsumen terhadap hasil karya. Demikian rancangan tindakan perubahan yang saya buat berdasarkan tahapan Bagja. Terima kasih, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.